Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjut lagi pelajaran Nahwu dasar dengan membaca kitab Al-Miftah fi Ilmi Nahwi, kunci ilmu Nahwu. Hari ini kita langsung lanjut membaca tempat biasanya tamyiz. Ini nanti membantu kita baca kitab. Walaupun sebenarnya kalau kita sudah paham yang tadi itu, pengertian tamyiz, contoh bentuk contohnya dan syaratnya itu sudah cukup. Tapi kalau kita tahu tempatnya, walaupun nanti di dalam kalimat agak sulit ya. Cuman minimal kalau kita tahu tempatnya bisa dikasih tahu nanti. Ini bilangan, ini timbangan misalnya, ini takaran, ini meteran. Jadi kita langsung tahu ini adalah kalau mansub sebagai tamyiz. Lihat, at-tamyiz ala nau'ain. Tamyiz itu ada dua jenisnya. Yang pertama tamyizul mufradi. Dinamakan juga tamyiz ad-dzat. Sengaja saya kasih ya garing itu supaya nanti ditahu. Karena di ulama bahasa Arab kadang dia bilang nanti tamyiz al-mufrad, kadang juga dia bilang tamyiz ad-dzat. Jadi supaya dari dasar kita sudah tahu. Kita sudah tahu. Abdullah, la tazijin nas. Abdullah. Jadi tamyiz yang pertama adalah tamyiz mufrad atau tamyiz dzat. Tamyiz dzat. Ini nama ya. Wal mufrad atau ad-dzat al-mubhamah arba'ah anwa. Ini penting. Untuk memastikan nanti kalau ada isi mansub, saya langsung bilang tamyiz. Mufrad atau zat yang mubham, itu ada 4. Di buku dasar ya, nanti ditambah di buku ketiga lagi sedikit. Ditambah di buku ketiga. Yang penting ini dasarnya. Mufrad atau zat yang mubham itu ada 4. Artinya kalau antum dapat 4 ini, berarti nanti kata setelahnya yang mansub itu sebagai apa? Tamyiz. Apa itu? Al-adadu, ini yang paling sering. Bilangan. Bilangan yang hitungan. Kalau antum dapat hitungan, bilangan, setelahnya, ingat, setelahnya mansub, maka itu adalah tamyiz. Ingat ya, mansub. Kalau marfu sama majrur, jangan. Ini yang mansub saja dulu. Kalau antum dapat angka, setelahnya ada isi mansub, pastikan dia adalah sebagai apa? Tamyiz. Langsung saja. Kan ini para ulama kita sudah meneliti. Iya. Antum dapat misalnya, Ra'aitu ahada asyara kaukaban. Saya melihat 11 kaukaban. Kenapa mansub? Kenapa bisa antum pastikan? Bilangan. Itu caranya orang di teori. Iya, jadi dapat bilangan berapapun. Bilangan berapapun. Iya, maka langsung antum bilang ada isi mansub setelahnya, tamyiz. Ingat, ada isi mansub setelahnya, tamyiz. Jangan bilang tamyiz kalau tidak mansub, salah. Kan ini bab mansub. Ini babnya apa mansub. Iya. Lihat contohnya situ, ishtaraitu isrina kitaban. Kata kitaban apa? Tamyiz. Malak tutis ina kolaman. Kolaman adalah apa? Tamyiz. Kedua. Biasa didapat tamyiz yang kedua adalah al-kail. Setelah kail, takaran. Kalau orang berbicara tentang takaran, ada isi mansub setelahnya, maka itu nanti di-i'rab sebagai tamyiz. Misal contoh mereka, ishtaraitu so'an tamron. Saya membeli 1 so' kurma. So'an itu takaran. Iya. Apakah takaran dengan alat takar atau dengan tangan? 1 so' itu dengan tangan 4. Iya. Kali telapak tangan digabung. Misalnya antum gabung tangan begini. Baru antum takar. 4 kali itu namanya 1 so'. Dipahami ini? 4 kali antum ambil. Begini. Ambil begini. 1, ambil lagi begini, 2, ambil lagi begini, 3, ambil lagi begini, 4, itu namanya 1 so. Berarti menakar.
Boleh pakai tangan atau alat takar yang dimaklumi di orang menakar. Pokoknya kalau dapat bercerita tentang takaran, isim mansub setelahnya tamiz. Saya beli satu sok kurma. So'an mansub bukan karena tamiz. Dia mansub karena maf'ulun bi. Tapi kata tamron itu sebagai apa? Tamiz. Yang kedua al-waznu. Termasuk yang biasa setelahnya ada tamiz adalah kalau ada wazn, ada timbangan. Kalau tadi takaran, ini timbangan kilo, 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Kalau ada timbangan, isi mansub setelahnya adalah tamiz. Contoh, ishtaraitu ritlan asalan. Saya membeli 1 ritel madu. Iya, saya membeli 1 ritel madu, 1 pon madu. Pon itu adalah bentuk daripada timbangan. Bentuk daripada apa? Timbangan. Yang keempat, biasanya mufrad yang mubham, dan ini yang terakhir untuk mufrad yang mubham, al-masahah, terkait dengan meteran. Ukuran, jadi sekarang ukuran bilangan, hitungan, timbangan, takaran, demikian pula meteran. 1 meter, 2 meter, 3 meter. Ada isi mansub setelahnya. Maka dia sebagai apa? Tamiz. Ini membantu kita nanti. Contoh ishtaraitu shibron. Ardon. Saya membeli 1 shibr, 1 hasta. Kan hasta untuk mengukur panjangnya, lebarnya. Iya kan? Saya membeli 1 hasta. Mengukur panjang lebarnya. Ardon, tanah. Saya membeli 1 hasta, tanah. Jadi kata tanah sebagai apa itu? Sebagai apa itu? Tamiz. Jelas kan? Inilah yang nanti paling sering keluar. Ini ulama kita teliti. Iya, ini mudah ini. Sama dengan pembahasan kemarin maf'ul fi. Saya kasih antum kata-kata yang menjadi maf'ul fi. Kalau ini bukan kata-kata yang menjadi maf'ul fi, tapi kata-kata yang setelahnya menjadi tamiz. Setelahnya. Paham kan? Kalau ada ini kata-kata, setelahnya ada isi mansub, maka langsung katakan tamiz ini. Langsung katakan adalah tamiz. Jelas ini? Siapa yang ada pertanyaan atau masih samar tentang 4 ini karena selesai yang mufrad. Zat yang mufrad. Iyalah, masa langsung 4. Tergantung pembicaraan orang Arab. Kan orang Arab tidak semuanya dia langsung bicara timbangan, langsung meteran, langsung. Kan tidak, saudara. Apa itu? Iya, itu kan masih ada jumlah. Yang mufrad. Antum tanyakan? Jangan dulu. Dia mau bilang dipastikan setelah 4 ini. Tidak ada selainnya begitu. Tidak ada selainnya. Saudara, baru buku dasar. Paham ini? Baru buku dasar tidak bisa dibilang itu hanya setelah 4 ini. Tidak ada pada selainnya. Buku dasar dikasih cuma 4 yang mudah. Nah, jangan kesimpulannya begitu. Makanya saya bilang tadi biasanya setelah ini. Iya, saya tidak pernah bilang. Bahkan saya bilang tadi nanti akan ditambah lagi di buku ketiga. Ada lagi? Tidak ada? Nah, sekarang berikutnya, terakhir. Tamyizul jumlah. Ada namanya tamyiz jumlah. Sebenarnya ini kesimpulan para ulama terkait dengan tamyiz jumlah adalah ya jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Begitu. Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Cuman bentuk dari jumlahnya itu yang nanti mereka ceritakan. Di buku yang lebih tinggi akan diceritakan. Di buku ini nanti lihat dulu saja. Wal jumlatul mubahamah. Dan jumlah yang samar.
Pertama, muhawwal anil fa'il. Kadang dia bentuknya dipindahkan dari fa'il. Itu tamyiznya. Yaitu jumlah fi'liyah setelahnya. Dia setelah jumlah fi'liyah dipindahkan dari fa'il. Cuman kata dipindahkan dari fa'il ini adalah butuh nanti diceritakan. Butuh nanti diceritakan. Untuk buku dasar ini, dia terletak setelah jumlah fi'liyah. Gitu saja dulu. Dia terletak setelah jumlah apa? Fi'liyah. Yang mana asalnya nanti yang menjadi tamyiz adalah fa'il. Makanya mereka katakan dipindahkan dari fa'il. Cuma ini untuk tahap 0, ini agak sulit. Tapi sebentar kita coba praktekkan satu. Iya, praktekkan satu. Supaya antum paham ucapan ulama dipindahkan dari fa'il. Lihat terjemahannya. Dipindahkan dari fa'il, yaitu asalnya adalah fa'il, kemudian berubah menjadi tamyiz. Ini butuh sejarah. Butuh cerita. Cuman tadi ketika dikatakan muhawwalun anil fa'il, dia maksudnya itu jumlah fi'liyah sebenarnya. Jumlah fi'liyah itu sederhananya. Jumlah fi'liyah. Contoh, tasabbaba Zaidun arokon. Menjelaskan apa ini arokon? Ini arokon menjelaskan apa? Dia kan tamyiz. Menjelaskan apa? Jumlah ismiyah atau fi'liyah? Hah? Fi'liyah. Kan begitu. Toba Muhammadun nafsan. Menjelaskan apa ini nafsan? Jumlah ismiyah atau fi'liyah? Apa? Fi'liyah. Toba fi'il. Jumlah fi'liyah. Cuman mereka bilang kalau ada jumlah tamyiz menjelaskan dari jumlah fi'liyah begini, biasa juga dia asalnya sebenarnya fa'il. Makanya mereka bilang dipindahkan dari fa'il. Kata dipindahkan dari fa'il ini untuk tahap pemula, kalau antum tidak paham tidak ada masalah. Yaitu mereka bilang begini. Contoh pertama apa? Tasabbaba Zaidun arokon. Ya. Tasabbaba Zaidun arokon. Mereka bilang ini arokon, datang menjelaskan jumlah apa fi'liyah. Cuman mereka bilang ini arokon sebenarnya asalnya fa'il. Diubah dari fa'il. Ini yang masalah. Berarti nanti kita butuh asal kalimat. Asal kalimatnya adalah tasabbaba aroku Zaidin. Begini asalnya. Tasabbaba aroku Zaidin. Keringatnya Zaid bercucuran. Begini sebenarnya asal kalimatnya. Jadi arokon bukan tamyiz. Tapi dia asalnya adalah fa'il dari tasabbaba. Cuman mereka bilang ini yang masalah. Ini namanya hayalan ahli nahwu. Makanya kalau saya tidak terlalu untuk tahap dasar biar antum tidak mengerti tidak apa-apa. Karena ini hanya hayalan ahli nahwu. Ini asalnya. Tahu orang Arab langsung ngomong begini Ji. Yang bilang asalnya begitu siapa? Ahli nahwu. Asalnya ini begini. Tasabbaba aroku Zaidin. Keringatnya Zaid bercucuran. Begitu. Tapi katanya mereka hilangkan fa'ilnya. Akhirnya Zaid menduduki kedudukannya. Jadinya Zaidun. Jadilah tasabbaba Zaidun. Zaid bercucuran. Ketika hilang keringat. Dan Zaid saja menggantikannya, akhirnya samar. Zaid bercucuran. Apanya? Kan begitu. Dia datangkanlah kembali itu tadi yang hilang. Tapi bukan di sini. Karena sudah digantikan oleh siapa? Zaid. Dia datangkanlah setelahnya. Sebagai penjelasan yang samar. Jadilah tamyiz. Maka mereka katakan asalnya fa'il. Paham ini kan? Iya. Yang mana sebenarnya dia adalah tamyiz dari jumlah fi'liyah. Cuman mereka bilang asalnya fa'il. Kenapa bisa asalnya fa'il? Itu dari ceritanya. Asalnya begini. Asalnya tasabbaba aroku Zaidin. Kemudian mereka hilangkan dan datangkan setelahnya lagi setelah samar. Repotnya itu dihilangkan baru datangkan lagi. Gak usah dihilangkan repotnya. Hilangkan, datangkan lagi. Paham kan? Tapi ini namanya hayalannya siapa ini? Ahli nahwu. Mereka yang bilang itu dipindahkan dari fa'il. Padahal
mudah sekali sebenarnya kita katakan menjelaskan jumlah fi'liyah. Selesai bercerita. Iya kan? Iya. Berikutnya lagi, lihat. Sama toba Muhammadun nafsan. Apa kira-kira asalnya? Kasih sama dengan tadi. Kan ini adalah dipindahkan dari fa'il. Berarti apa asalnya? Toba nafsu Muhammadin. Ceritanya seperti tadi. Dia hinakan nafsunya. Kemudian dia digantikan oleh Muhammadun. Kemudian jadinya samar. Akhirnya didatangkanlah nafsu sebagai tamis. Begitu ceritanya sama. Dipahami ini? Makanya mereka menamakan dipindahkan dari fa'il. Yaitu asalnya fa'il kemudian menjadi tamis. Yang kedua muhawwal anil maf'ul. Ini lagi. Dipindahkan dari maf'ul. Ya kalau bercerita maf'ul berarti nanti setelah jumlah fi'liyah lagi. Setelah jumlah apa? Fi'liyah. Tapi asalnya ini tamis adalah maf'ul. Coba lihat dulu contoh. Wa fajjarnal ardo uyuna. Kami pancarkan di muka bumi itu mata air. Kami pancarkan di muka bumi itu mata air. Paham kan? Sekarang, uyunan. Itu apa dulu irobnya? Tamiz. Tamiz apa? Mufrad atau jumlah? Hah? Jumlah, karena yang samar adalah wa fajjarnal ardo. Kami pancarkan di muka bumi. Kan yang dipancarkan di muka bumi banyak. Iya kan? Bisa air, bisa apa lagi Hanafi? Oh minyak. Baiklah. Minyak apa? Oh minyak bumi, saya kira minyak goreng. Baik. Nah, terus? Gas. Baiklah. Apa lagi? Itu Ji. Tidak ada yang lain dipancarkan. Hah? Tidak ada Mi. Masya Allah. Dia batasi hanya itu ya. Iya. Baik. Jadi kan banyak sehingga samar. Apa yang dipancarkan? Langsung kita bilang uyunan mansub. Sebagai apa itu? Tamis datang menjelaskan. Cuman mereka bilang ini asalnya adalah maf'ul bi. Bukan tamis. Gimana itu? Ya sama ceritanya dengan tadi. Iya. Ini kata ya. Wa fajarna al-ardo. Ya. Ini kata wa fajarna al-ardo uyunan. Uyunan. Ini aslinya apa kira-kira? Hah? Apa? Wa fajarna uyuna. Maf'ulun bih. Al-ardi. Begini ini asalnya. Wa fajjarna uyunal ardi. Jadi uyuna ini yang menjadi maf'ul bi di sini. Paham kan? Ceritanya sama. Mereka hilangkan maf'ul bi-nya. Akhirnya al-ardi menjadi al-ardo. Wa fajjarna al-ardo. Paham kan? Iya, uyunan. Sebagai apa tamis. Tapi kan ini Quran. Kadang mereka ulama bahasa Arab tidak berani pastikan. Mereka bilang, wallahu a'lam mungkin asalnya. Quran kan ini alasannya ulama nahwu ini yang menceritakannya. Yang mana sebenarnya adalah ini uyunan tamyiz jumlah. Jumlah apa? Fi'liyah, cuman mereka menceritakan asalnya. Dipindahkan dari maf'ul. Iya, dipindahkan dari maf'ul. Kemudian yang ketiga, wa muhawwal anil mubtada. Dipindahkan dari mubtada, yaitu kata sederhananya dia tamyiz dari jumlah apa? Kalau dibilang dipindahkan dari mubtada, berarti dia tamyiz dari apa? Jumlah ismiyah. Begitu maksudnya. Makanya hanya dua aja kesimpulannya. Tamyiz itu bisa dari jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Begitu saja. Cuman mereka sejarahkan asalnya dipindahkan dari mubtada. Nah contoh, ana aktsaru minka mala. Saya lebih banyak dari kamu hartanya. Malan. Sebagai apa itu? Sebagai apa itu? Tamiz. Iya, datang menjelaskan yang samar dari saya lebih banyak dari kamu. Mereka bilang malan asalnya mubtada sebenarnya. Malan asalnya itu mubtada. Kemudian menjadi
Tamis. Ini yang masalah karena dia harus pindah ke depan. Kan mubtada di mana letaknya mubtada? Di awal, di awal. Ana ya aktsaru minka malan. Asalnya mereka bilang mal ana, asalnya gini. Mal ana, cuman ini ana bisa disambungkan ke mal. Malu ana menjadi, ana itu bisa jadi ya. Kalau antum mau bilang ana dan antum kasih sambung, maka jadinya siapa? Ya. Jadinya apa? Mali, karena ya cocok dengan kasroh. Mali aktsaru minka, hartaku lebih banyak dari kamu. Jelas gak itu ucapan? Jelas. Tapi ketika dihilangkan mal, maka ya tidak jadi bersambung kan? Berubah menjadi anak. Kan kalau bersambung baru jadi ya. Kalau berpisah jadi anak. Jadinya anak aktsaru minka. Saya lebih banyak dari kamu. Samar? Langsunglah datangkan itu tadi yang hilang. Sebagai tamis. Jelas berarti maka mereka bilang asalnya mubtada. Iya sebenarnya adalah dia tamis dari jumlah ismiyah. Tamis dari jumlah ismiyah. Selesai. Sama dengan Zaidun akramu minka aban. Zaidun akramu minka aban. Apa kira-kira aslinya ini? Abu Zaidin. Jangan aba. Abu kan mubtada. Mubtada. Abu Zaidin akramu minka. Itu asalnya. Abu Zaidin kan tadinya aban mansub kan tamiz. Kalau terletak sebagai mubtada di depan, antum baca marfu. Marfu mubtada. Abu Zaidin akramu minka. Kemudian dihilangkan abunya, akhirnya Zaid di depan menjadi mubtada. Zaidun akramu minka. Maka datangkan tamiznya menjadi aban mansub. Jelas ini? Ini bentuk. Dua itu. Terus mereka juga bilang terakhir itu. Ada tamiz itu ghair muhawwal. Ada tamiz itu yang tidak dipindahkan dari manapun. Ada tamiz bentuknya tidak dipindahkan. Maksudnya adalah asalnya memang begitu dari orang Arab. Asalnya memang sudah seperti itu dari orang Arab, tidak dipindahkan dari mana-mana. Tidak dipindahkan dari mana-mana. Cuman yang tidak dipindahkan dari mana-mana ini adalah sama juga. Kan bentuknya jumlah. Apakah nanti jumlah ismiyah atau jumlah apa? Fi'liyah. Cuman simai. Didengar dari orang Arab. Mereka sudah mengatakan seperti itu. Tidak pernah. Gini. Dari mana ditahu karena gini. Kadang yang ini. Mereka akan bilang. Tasobbaba aroku zaidin. Paham tak? Kadang mereka ngomong begitu. Berarti kadang tasobbaba zaidun arokon. Berarti itu tadi. Kadang ini. Yang ini. Wafajarnal ardo uyunan. Kadang. Wafajarna uyunal ardi. Sehingga mereka katakan asalnya begitu. Sama ini. Ana aktsaru minka malan. Kadang juga mereka bilang apa? Mali aktsaru minka. Dipahami ini? Sehingga mereka mengatakan ini adalah bisa dipindah. Ada juga yang tidak pernah dipindah. Yaitu orang Arab tidak pernah mengatakan dengan ungkapan lain. Seperti contoh. Imtala al-ina'u ma'a. Imtala al-ina'u ma'a. Orang Arab tidak pernah ngomong imtala ma'ul ina. Tapi selalu dia bilang imtala al-ina'u ma'an. Berarti itu simai. Itu namanya tidak dipindahkan dari mana-mana. Tidak dipindahkan dari mana-mana. Memang didengar dari orang Arab, tidak pernah dia ganti posisi kalimatnya. Tidak pernah dia ganti posisi kalimatnya. Jadi diistilahkan dengan ghair muhawwal. Diistilahkan dengan tidak dipindahkan. Diistilahkan dengan tidak dipindahkan. Contoh imtala al-ina'u ma'an. Dari sananya tidak pernah dikatakan imtala ma'ul ina'i. Iya kan? Kan tadi ada asal. Kalau ini memang sudah begitu apa? Asalnya. Ada beberapa bentuk kalimat Arab. Nanti kita akan tahu juga di buku kelima sebagiannya. Seperti lillahi daru farisan. Itu simai namanya. Nanti di buku
yang lebih tinggi lagi, dibawakan contoh lain. Kan ini didengar dari ucapannya orang Arab. Dengan ini selesai tamyiz. Ada pertanyaan? Hmm. Baik. Kenapa kata terakhirnya Zaidin? Jawabannya ada di bab setelah mansub. Saya tidak singgung kan itu majrur. Nah, kalau seandainya marfu, saya langsung singgung. Ini sebagai fa'il. Tadi tuh saya bilang tuh ini sebagai mubtada. Kenapa enak saya ngomong begitu? Karena sudah dilewati. Ketika saya tidak sebut, berarti belum dilewati itu. Kan saudara? Jadi sabar sedikit. Dah? Hmm? Kenapa tidak paham-paham yang ini? Karena antum pikirkan yang belum antum pelajari. Nah, yang mana sebenarnya fokus pada aroku, aroko, itu yang saya mau. Fokus pada kata itu. Ini arokon, asalnya aroku. Ya kan? Kemudian terjadi dihapus. Paham kan? Itu semua cerita untuk dia. Ini jangan dulu karena kita belum pelajari yang majrur. Kita ini kan baru dua. Baru mansub sama marfu. Paham kan? Ini misalnya ini. Ana aktsaru. Saya sudah bilang ana mubtada aktsaru khobar. Enak dibilang begitu karena sudah lewat. Ya kan? Ada lagi? Sudah? Alhamdulillah. Aman berarti tamyiz. Selesai. Besok siksa mustatna. Kalau selesai besok mustatna, Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau satu kali. Dan dia ini bisa 5 kali. Tergantung pemahaman. Tergantung nanti pemahaman. Alhamdulillah. Sisa 2 masuk. Sisa mustatna dan munada. Iya. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah.